Sosial ekonomi dalam kehidupan suku Dayak Kantu. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat hukum adat suku Dayak Kantu berpusat pada beladang gilir balik atau bumai. Bumai ini diselingi dengan berdagang yang pada zaman dahulu ibu-ibu sering menjual dagangannya dengan digendong atau dengan perahu mendatangi pembeli, yang dikenal dengan sebutan beragih. Tetapi sekarang budaya beragih sudah mulai menipis walaupun masih ada seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi transportasi. Komunitas pedagang utama masyarakat hukum adat suku Dayak Kantu adalah karet, lada, ikan, dan hasil hutan serta hasil buruan lainnya termasuk sayur mayur. Jadi budaya berdagang inilah yang membuat suku Dayak Kantu sebetulnya tidak cocok bekerja di perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit misalnya. Mereka selalu ingin bebas dan mereka tanpa ada majikan dan bawahan. Menyadap karet sudah menjadi kerja rutin masyarakat adat suku Dayak Kantu. Di samping itu mereka juga memelihara ternak seperti ayam, babi, dan sapi. Cuma sayangnya belum ada yang profesional. Anyaman seperti anyaman tikar dan lampit juga ditekuni mereka. Beberapa contoh kerajinan yang dibuat masyarakat hukum adat Dayak Kantu adalah perisai atau terabai, tangkin atau mandau, sumpitan, sampai kepada manik-manik. Manik-manik biasanya diolah menjadi tas, gelang, kalung, gantung kunci, dan aneka perhiasan lainnya. Tentu, tenunan juga digeluti oleh ibu-ibu suku Dayak Kantu, seperti kain pasak atau kain bindu, kain balui, dan kepuak kumbu. Masyarakat hukum adat suku Dayak Kantu menangkap ikan dan berburu binatang di hutan. Tetapi kini akibat dari HPH masa lalu dan pembalakan liar serta perkebunan kelapa sawit, hutan sudah semakin sempit. Berikut kenangan masyarakat hukum adat Dayak Kantu. Hutan yang semakin menipis. Masyarakat hukum adat Dayak, termasuk suku Dayak Kantu, menggantungkan hidupnya pada hutan. Saat perkebunan datang dan penebangan liar semakin marak, pertambangan semakin merajalela, banyak yang mereka kompromikan. Akankah adat mereka bertahan? Daerah aliran sungai seperti Sungai Kantu dan Empanang, terutama perhuluan sungai, sumber resapan yang dulunya hutan belantara, sumber pangan masyarakat adat Dayak Kantu dan Dayak Iban secara tradisional, kini telah berubah menjadi tegakan pohon kelapa sawit. Pembukaan areal perkebunan ini meluas sampai ke pinggir sungai yang kebetulan dilarang secara resmi oleh pemerintah. Akibat das Empanang dan Kantu yang dulunya airnya bening dan jernih, kini berwarna keruh kecoklatan. Kegiatan perkebunan diperparah lagi dengan kegiatan masyarakat setempat yang menggunakan mesin domping untuk mendulang emas, yang disebut peti, di sungai. Tampaknya ikan tidak bisa hidup di sana. Masyarakat kehilangan pasokan air bersih dan timbul penyakit kulit. Selain itu, warga kesulitan mendapatkan pasokan pangan secara tradisional karena hutan yang dijadikan tempat berburu, meramu, dan mencari ikan kini sudah tumbang dan diganti oleh tegakan pohon sawit. Kondisi ini ironis jika melihat Kecamatan Empanang, Kecamatan Badau, dan Kecamatan Puring Kencana yang berada di wilayah administratif Kabupaten Kapuas Hulu dan berbatas langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia, yang sejak tahun 2025
2025 ditetapkan sebagai Kabupaten Konservasi dan masuk dalam areal The Heart of Borneo atau HOB. HOB merupakan program konservasi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Mencakup sebagian wilayah negara Brunei Darussalam. Konsekuensi masuknya Kapuas Hulu dalam HOB adalah seluruh pembangunan ekonomi di kawasan tersebut harus bersumber kepada kearifan lokal dan kebudayaan lokal dalam rangka mengeliminasi dampak negatif pemanasan global dan global warming. Dengan demikian, kegiatan ekonomi berbasis padat modal, meski konsekuensi terhadap tata ruang, artinya komunitas perkebunan yang dikembangkan mesti ada jaminan jenisnya masuk dalam kategori tatanan kehutanan seperti karet, kopi, coklat, petai, nangka, dan tanaman-tanaman kehutanan lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Sawit tidak masuk dalam jenis tanaman kehutanan. Tetapi Kecamatan Ampanang, Kecamatan Badau, dan Kecamatan Puring Kencana yang selama ini dikenal sebagai sumber resapan air Sungai Kapuas dan Taman Nasional Danau Sentarung, ternyata telah disulap menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Areal perkebunan kelapa sawit di kawasan yang sudah ditetapkan menjadi HOB merupakan pelanggaran serius terhadap tata ruang. Komunitas pemerintah memang ditunggu, tetapi keadaan komunitas masyarakat adat untuk menjaga hutan dan berkelanjutan ekologi juga menjadi poin penting.